Moneh 19 yang letaknya di dinding dasar candi bagian tenggara, terdapat relief yang menunjukkan adegan beberapa orang yang sedang memberikan pertolongan pada seorang laki-laki yang sedang sakit. Ada yang memijat kepalanya, menggosok perut serta dadanya, juga ada seseorang yang menumbuk jamu dan membawa obat. Ya, benar sekali. Relief Candi Borobudur ini juga yang membuktikan bahwa jamu adalah asli dari Indonesia. Sistem pengobatan tradisional bukan sekedar sebagai fenomena medis dan ekonomi, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai fenomena sosial budaya. Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan yang menyangkut kesehatan individu maupun masyarakat. Pengobatan dan obat tradisional telah menyatu dengan masyarakat. Digunakan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan baik di desa maupun di kota. Selanjutnya, kemampuan masyarakat untuk mengobati sendiri, mengenal gejala penyakit, dan memelihara kesehatan perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai kesehatan bagi semua. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata tidak mampu begitu saja menghilangkan arti pengobatan tradisional. Dewasa ini pengobatan dengan cara-cara tradisional semakin populer baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Organisasi kesehatan telah menyadari pentingnya pengobatan tradisional untuk penduduk dunia umumnya. Semakin ke depan, kita harus semakin memperhatikan kearifan lokal dan budaya lokal, sebab itu adalah kekayaan kita yang unik dan patut untuk kita jaga, manfaatkan dan lestarikan. Dalam bidang kesehatan, Bantul memiliki kekayaan sumber pengobatan tradisional yang terus kita kembangkan, tidak saja dalam kaitan medis, namun juga nilai ekonominya. Pemerintah Kabupaten Bantul menghimpun berbagai upaya secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Untuk menandai dimulainya pelayanan kesehatan tradisional, maka hari ini saya launching pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dengan bersama-sama minum jamu hasil asuhan mandiri Dusun Percontohan Binaan Puskesmas. Bantul sehat! Yes! Kita minum, Bantul menjadi sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana keistimewaan atau Danais sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus digunakan membiayai program dan kegiatan bagi 5 kewenangan urusan keistimewaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan keistimewaan. Kita bisa melacak dengan cermat melalui prasasti, relief, dan literatur-literatur bahwa sesungguhnya kesehatan dan pengobatan di Indonesia ini tidak bisa lepas dari kearifan dan budaya lokal. Sebuah praktek kebudayaan turun-temurun sehingga kita mengenal namanya akupresur, jamu, dan ramuan-ramuan obat. Kita mencoba menjajaki dan mengembangkan fokus ini dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai proyek leadernya melalui pembiayaan dari Danais. Diharapkan Danais di bidang kesehatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui modernisasi budaya lokal, namun juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
anggaran dana IS tahun 2020, Kabupaten Bantul mengembangkan 5 puskesmas pelayanan kesehatan tradisional komplementer, yaitu Puskesmas Sedayu 1, Puskesmas Kasihan 2, Puskesmas Banguntapan 2, Puskesmas Jetis 2, dan Puskesmas Imogiri 1. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan antara pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu. Alhamdulillah, pelayanan kesehatan komplementer sudah berjalan di 5 puskesmas tersebut. Kita akan terus kembangkan untuk puskesmas yang lain sampai dengan 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul. Dinas Kesehatan Bantul berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di puskesmas-puskesmas dalam wilayah kerjanya. Beberapa pelayanan yang sudah berjalan diantaranya pelayanan akupuntur, pelayanan akupresur, pengobatan dan ramuan, asuhan mandiri di masyarakat, serta satu pelayanan lagi yang sedang dikaji, yaitu meditasi. Selamat pagi Bu Dokter, Mbak Nunu. Gimana ini? Terapi apa? Ini tadi keluhannya sebenarnya tidak ada keluhan, cuman ingin menaikkan imunitas tubuh ya, terutama di era pandemi ini, maka ini kesukaannya fungsinya untuk menaikkan imunitas. Ya. Ini udah berapa lama praktek akupuntur di sini? Sudah kurang lebih hampir 1 tahun. Udah. Setelah sertifikasi ya, udah Sertifikasi inti. Ya. Setelah itu, yuk selamat ya, sukses ya. Sehat ya Mbak. Akupuntur adalah sejenis terapi yang menggunakan teknik penusukan jarum-jarum halus pada titik tertentu di badan yang lebih dikenal sebagai akupuntur point. Jarum yang ditusukkan di beberapa titik akupuntur di tubuh bertujuan untuk menyeimbangkan aliran energi dalam tubuh. Karena pada dasarnya, terjadinya gangguan kesehatan adalah akibat tidak seimbangnya aliran energi tersebut. Seimbangnya energi akan sangat berpengaruh pada metabolisme tubuh dan fungsi organ. Dengan baiknya metabolisme dan maksimalnya fungsi organ, kesehatan akan terjaga serta meningkatkan kualitas hidup. Jarum-jarum tersebut membuka titik-titik akupunktur yang tersumbat, yang kemudian juga berfungsi untuk menstimulasi hormon serta metabolisme dalam tubuh. Selain itu, akupunktur juga mempunyai efek imunomodulator pada sistem imun dan efek lipolitik pada sistem metabolisme. Oleh karena kemampuannya menimbulkan efek tersebut, maka akupunktur dapat digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan sistem syaraf, nyeri, gangguan metabolisme, sistem organ, sistem imun, psikosomatik, dan rehabilitasi. Dalam ilmu pengobatan tradisional, ada teori yang menyebutkan bahwa munculnya suatu penyakit disebabkan oleh adanya gangguan aliran energi yang disebut qi di dalam tubuh. Akupresur bekerja dengan cara membebaskan sumbatan energi tersebut dan mengembalikan keseimbangan energi di tubuh. Akupresur dilakukan dengan cara memberikan tekanan di bagian tubuh tertentu. Tekanan ini bisa diberikan dengan siku, tangan, atau alat bantu khusus. Pelayanan akupresur di puskesmas ditujukan untuk dewasa, bayi maupun balita. Puskesmas juga mengajarkan teknik akupresur ini pada para ibu agar dapat memijat bayi atau balita mereka secara mandiri dan benar. Kemudian kita ambil di sini 3 titik untuk mengurangi batuknya. Ya, 30 kali sampai 33 boleh. Clear? Sama ya, 30 kali. Wah, ini pasti nggak mau ya, Dek ya. Biar lendirnya dia mau keluar. Karena kan kalau batuk biasanya kan otot-ototnya. Ini yang terakhir, Bu. Kalau untuk batuk, ini untuk membantu mengeluarkan lendir seperti ini. Lalu dipok-pok pelan-pelan. Tapi kayak gini ya. Enak toh. Puskesmas juga didorong untuk mengembangkan pengobatan ramuan, yaitu menggunakan obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka, baik sebagai pelengkap atau pengganti obat konvensional.
Obat herbal terstandar atau OHT adalah jamu yang sudah dinaikkan kelasnya menjadi bentuk sedian berupa ekstrak dan khasiatnya sudah teruji secara klinis. Contohnya, ekstrak pegagan, ekstrak temulawak, dan ekstrak bahan-bahan yang lain. Sedangkan fitofarmaka atau clinical based herbal medicine adalah bentuk obat tradisional yang bisa disandingkan dengan obat modern karena pembuatannya yang telah terstandar dan khasiatnya telah melalui uji praklinik dan klinis pada manusia, sehingga sudah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Bu Arum Delingo. Kalian Ibu sinten? Ibu Ari. Oh iya, dari Delingo. Laras. Ibu jenengan dari sama dokter dapat ramuan jamu untuk obesitas. Laras begitu? Ini ramuan jamunya untuk 1 minggu nggih? Oh nggih. Ngaten? Berarti mboten nonton pertanyaan nggih Bu nggih? Monggo nderekaken. Nggih. Puskesmas secara rutin melakukan kegiatan minum jamu bersama pengunjung sebagai bagian dari edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat, sekaligus promo hasil produksi jamu asuhan mandiri binaan masing-masing puskesmas. Jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nggih. Marilah kita minum bersama jamu yang sudah dibagikan, nggih. Meditasi adalah salah satu teknik relaksasi dengan cara melepaskan semua beban yang ada di pikiran, baik dari hal yang bersifat mencemaskan ataupun yang menyenangkan. Meditasi secara dasar dilakukan dengan cara mengatur atau mengolah pernapasan. Dewasa ini, meditasi juga dikembangkan dengan penambahan variabel lain seperti aroma, musik, dan tari atau gerak. Ketika kita mengalami stres, tubuh melepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin yang menyebabkan aliran darah, detak jantung, dan tekanan darah meningkat. Dengan meditasi, aliran darah, detak jantung, dan tekanan darah kembali normal. Meditasi juga efektif untuk mengaktifkan gelombang gamma di otak yang berfungsi untuk konsentrasi dan fokus. Sesudah kita melakukan meditasi secara benar, maka tekanan detak nadi, tekanan jantung, kemudian berhubungan dengan munculnya hormon-hormon tertentu yang itu membuat kecemasan pikiran berkurang atau mendekati titik yang menenangkan. Saya kira ini sangat penting untuk diperkenalkan kepada mereka yang memang menangani kesehatan, supaya orang bisa mengerti bahwa melakukan sesuatu kepada orang lain harus dimulai dari diri. Kalau diri kita sehat, maka ketika kita melontarkan energi melalui penanganan-penanganan terhadap pasien, itu pun akan menjadi lebih sehat. Meditasi sedang dikaji untuk dikembangkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Asuhan mandiri kesehatan tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga atau toga dan keterampilan akupresur. Bentuk layanan dari Puskesmas berupa pembinaan kepada kelompok asuhan mandiri, baik pelatihan pembuatan jamu, pelatihan akupresur, pelatihan memanfaatkan toga, maupun kegiatan monitoring dan evaluasi ke kelompok tersebut. Setelah diberi pelatihan, mereka mempraktekannya ke masyarakat. Gimana kemarin setelah hasilnya dari pijat kolam Taman Sari? Alhamdulillah, makanya banyak, tidurnya nyenyak, sehat ceria. Untuk manfaat toga atau taman obat keluarga, yang pertama adalah tentunya memperindah halaman. Kemudian bisa juga untuk peningkatan gizi keluarga, untuk meningkatkan
pendapatan, dan tentunya yang sangat penting adalah bisa untuk mengatasi keluhan ringan yang terjadi di keluarga. Puskesmas tetap memantau dan mendampingi apabila toga sudah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi karena mulai diproduksi untuk dijual. Diharapkan, baik petugas kesehatan maupun masyarakat dapat melaksanakan dengan baik dan benar, sehingga perlu dilakukan pelatihan terintegrasi dengan lintas program agar dapat bekerja sama secara harmonis dan intensif dalam mencapai masyarakat Indonesia sehat yang mandiri sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa. Assalamualaikum ibu-ibu, sugeng enjing, salam sehat. Nggih, sehat selalu nggih, sedaya sehat. Niki sedono apa niki? Oh nggih. Niki kok benten dhewe gede banget. Napa? Lidah buaya. Niki kagem apa di sini? Olahan? Nggih. Nata dekoko dibawe teng mriki. Bantul sehat melalui pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Salam sehat.